Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. malam ini kita hadir di sini ingin mengupas sedikit ayat-ayat Al-Quran yang notabene adalah ayat Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia termasuk kita. Mungkin hari ini kita akan membahas faedah surat Yasin atau nama-nama surat atau yang ada korelasinya dengan ayat tersebut Yasin. Kenapa ya kita setiap malam Jumat nih Ustaz, kebanyakan mungkin tapi nggak hampir semua, kebanyakan kita di musola khususnya di kampung lah selalu membaca surat Yasin untuk mengirimkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi surat Yasin ini harusnya sih kalau saya lihat dari beberapa keterangan-keterangan, dalil-dalil, seharusnya kan baca surat Yasin itu kan setiap hari gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita nggak pernah memasalahkan itu daripada nggak baca sama sekali kan gitu kan. Tapi ini adanya unik sekali gitu. Surat Yasin ini Masya Allah ini kalau misalnya kita kaji ini, karena kehidupan di situ semuanya ada itu. Nah, karena ini kan surat yang ke-36 ya. Salah ya Ustaz ya. Karena memang surat Yasin ini Masya Allah dari Yasin wal Qur'anil Hakim sampai terakhir yang menyatakan bahwa itu adalah surat yang memang sangat dahsyat sekali. Seperti apa nih pandangan Ustaz Atta untuk surat Yasin ini? Karena saya lihat Yasin ini sangat dahsyat sekali. Jadi orang tuh apapun bentuknya itu, setiap ada kesibukan selalu dibelain malam Jumat harus baca Yasin, terutama baca Yasin itu di musola atau di masjid. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini tentunya untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'an tentang surat Yasin. Dan kenapa sih orang-orang itu pada membaca Yasin di hari Jumat? Betul. Sebenarnya kalau kita harus mengusahakan membaca Yasin di hari Jumat, sebenarnya sih baik ya, cuman mengkhususkan bacaan surat Yasin di hari Jumat juga takutnya menjadi sebuah kewajiban yang aslinya tidak wajib. Baik. Takutnya itu seperti itu. Jadi kalaupun tidak membaca Yasin di hari Jumat ya tidak apa-apa, tidak ada dosa. Tapi kalau mau membaca Yasin di hari Jumat, tetap saja kita dapat pahala membaca Al-Quran. Masya Allah. Alif Lam Mim bukan satu huruf tapi 3 huruf. Satu hurufnya 10 kebaikan sama. Semua ayat-ayat di Al-Quran kan semuanya sama, itu adalah keberkahan. Jadi betul. Kita mau membaca surat Yasin pasti dapat pahala, insya Allah dapat pahala lah. Masya Allah. Nah, karena memang kegiatan membaca surat Yasin ini sudah menjadi kegiatan darah daging kayaknya sih, mendarah daging. Menarik daging sekali ini nih. Soalnya ini ya hampir kita lihat mungkin di kampung-kampung kita ya banyakan seperti itu. Jadi orang sebenarnya harusnya membaca surat Yasin itu hampir, saya masih dari kecil kali masih ingat banget. Tapi ketika saya tanya, antum hafal nggak surat Yasin? Enggak. Lah ini gimana itu? Jadi baca ini hanya sekedar baca tapi tidak memahami makna yang ada terkandung di dalam surat Yasin tersebut. Seperti apa itu, Ustaz? Ini jangan sampai juga teman-teman membaca, anak-anak kita segala macam tidak tahu inti makna yang dalam surat Yasin tersebut, yang terkandung dalam surat Yasin. Apa dulu Ustaz? Sebenarnya kita cuma membaca Al-Quran itu pun nggak salah. Kita membaca Al-Quran nggak ada yang salah. Walaupun kita nggak paham artinya nggak salah, tetap dapat pahala. Cuman alangkah baiknya gitu. Itu hanya sebagai alangkah baiknya. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Agar kita berpikir. Kenapa Al-Quran itu ada tafsirnya? Agar kita mempelajari kandungan isi Al-Quran itu untuk menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas untuk kita semua, petunjuk bagi kita semua. Itu seperti itu. Jadi memang setiap ayat Al-Quran itu adalah petunjuk buat manusia yang hidup ya. Iya. Memang
Bukan cuma buat manusia sebenarnya, buat jin juga. Ya, mungkin surat terakhir ya. Minal jinnati wanas. Iya. Masya Allah, karena ada surat jin ya. Iya. Masya Allah. Surat Jin ada. Iya, surat Al-Jin juga ada. Jin ya ada. Ya, karena ya itu nggak mungkin kalau misalnya ini nggak mungkin ada namanya, pasti ada namanya. Pasti ada sesuatu Allah yang memberikan itu, nggak mungkin nggak ada apa ya. Ada bahasanya message atau pesan di dalam surat itu tersebut gitu loh. Nah, ini memang kita lihat sendiri apa sih kebanyakan kita di sini. Maaf tadi kita lihat kita ketahui bahwa banyak teman-teman kita membaca hanya bahasa membaca aja, tapi tidak mengerti makna faedahnya seperti apa. Memang itu sudah kebiasaan, sesuatu kebiasaan itu memang kita tidak bisa merubah secara signifikan, Ustaz. Jadi harus kita bahasa kita step by step lah, perlahan demi perlahan lah. Karena banyak kan orang ya, kalau kita terlalu ya ini ibaratnya besi. Besi itu kalau kita lihat tuh, kalau misalnya besi biasa sih mungkin bisa diteguk, tapi kalau besi baja kita itu jadi patah gitu loh. Nah, ini kita juga harus memberikan apa ya, saran-saran kepada teman-teman. Memang hadis atau kata-kata memang itu yang mengatakan malam Jumat lebih bagus itu baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Baik 10 terakhir pertama, 10 pertama dari 1 sampai ayat 10, baik juga dia sampai selesai, kan seperti itu. Nah, ini gimana cara pandangannya Ustadz tuh? Karena memang surat Al-Kahfi itu yang saya lihat itu di situ ada, kalau kita lihat ya, ada si 3, si 5, si 7. Jadi orang tuh mau nebak-nebak. Ini kan kisah pemuda yang di dalam goa. Tapi seorang Yahudi itu dia mau nebak-nebak. Oh, di si 3 ada 3 orang. Oh, di si 5 ada 5 orang, di si 7. Gitu. Si 3 berarti 4-nya anjing. Si 5 berarti 6-nya anjing. Si 7 8-nya anjing. Nah, ini ada kata-kata seperti itu supaya kita mungkin membaca surat ya apa Al-Kahfi ini, makna yang di dalamnya adalah banyak kandungan-kandungan, karena dimulai dengan bahasa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi Alhamdulillahillazi anjala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzil ba'san sadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, ini kata-kata alhamdulillah, bersyukur gitu loh. Nah, ini luar biasa. Ini kayak seperti kehidupan kita, jadi selalu setiap satu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tuh? Apa Ustaz? Ini kita bukan membanding-bandingkan surat Yasin dan surat Al-Kahfi, tidak, gitu loh. Karena memang ini sangat unik nih gini. Ini lebih enak kita sih enggak tahu, tapi mengulik apa sih arti makna itu, karena Al-Kahfi sendiri itu kan adalah seorang pemuda. Betul kan? Ya. Tafadhol Ustaz itu. Al-Kahfi itu artinya gua. Kenapa dinampakkan gua? Karena di dalam surat itu bercerita tentang kisah seseorang yang melarikan diri dari pemerintah yang bengis. Pemuda Yang mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Di hiruk-pikuk dunia, betul. Ya, jadi dia mengasingkan diri bersama beberapa kawannya dan satu anjing. Ya. Di situ juga ada yang mengatakan, saya bacakan aja. Ya. Mana sih? Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Artinya, nanti ada orang yang akan mengatakan bahwasanya jumlah mereka itu ada 3 orang. 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Ada juga yang mengatakan jumlah mereka itu 5 orang. Iya. Dan yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang goib. Ya,
ini kan kayak dongeng-dongeng gitu. Iya. Sebenarnya ini juga sudah dikatakan, sebenarnya Allah yang Maha tahu. Betul. Berapapun jumlahnya ya Allah yang Maha tahu. Betul. Itu seperti itu. Nah, ini mengkisahkan tentang seorang yang para pemuda yang melarikan diri dari pemerintahan yang sudah carut marut lah istilahnya. Nah, ini juga sebuah keberkahan dan keagungan juga mukjizat sih. Karena di dalam cerita itu bagaimana mungkin sekumpulan para pemuda tidur beratus-ratus tahun lamanya, setelah itu bangun hidup kembali. Masya Allah. Makanya dikatakan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Lurus. Iwaja. Ya. Lurus terus. Nah, itu sih kira-kira gambaran kasarnya tentang surat Al-Kahfi ya. Memang ini sangat menarik sekali karena surat Al-Kahfi ini sebagian umat Islam juga selalu mengumandangkan di malam-malam Jumat, karena esensi dari malam Jumat itu adalah malam apa yang disebut dengan apa ya? Kalau Jumat itu disebut dengan apa ya? Sayyidul Ayam. Sayyidul Ayam ya. Hari yang sangat ya kepala hari lah, atau disebut dengan rajanya hari lah. Ya. Nah, ini memang karena dunia ini diciptakan di hari Jumat, dan konon ini kita tidak tahu, Allah a'lam bishawab, karena hanya Allah yang tahu. Nah, para mufassir mengatakan itu akan berakhirnya juga di hari Jumat juga, Ustaz. Nah, makanya ini sangat luar biasa ketika kita ketidaktahuan kita tadi itu ada kata-kata, memang orang mengatakan di dalam gua itu ada 3, yang 4 anjingnya. Yang lain mereka berkata 5, yang 6 anjingnya. Berarti kan ini kayak tebak-tebak buah semangka ini. Nah, ini bukan tebak-tebakan. Cuman kalau di situ kan sudah dikasih tahu. Allah sudah menciptakan alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kan gitu kan. Nah, endingnya surat itu adalah yang aku jadikan, aku tuh bukan apa, tidak jadi bengkok gitu loh. Lurus. Iwaja. Ini sangat menarik sekali supaya kita juga tahu bahwa Al-Quran ini sebenarnya tidak ada keraguan. Jangan sampai kita menebak-nebak sesuatu yang tidak kita ketahui, seperti itu kayak si misisnya surat Al-Kahfi seperti itu gitu loh, Ustaz. Jadi memang mungkin kebanyakan teman-teman kita dia mengundangkan surat Al-Kahfi itu khawatir besok hari ini dia hidup, besok dia tidak hidup. Itu aja yang dikhawatirkan oleh mereka. Karena fadilah-fadilahnya itu sangat luar biasa surat Al-Kahfi ini. Bukan berarti orang yang membaca surat Yasin itu tidak mendapatkan pahala atau fadilah-fadilahnya. Tidak. Itu loh. Semuanya sama di mata Allah. Cuman ada utama dan keutamaan. Ada yang utama dan ada yang lebih utama seperti itu. Yang diutamakan adalah surat Al-Kahfi tadi. Kalau kita lihat dari hadisnya sih yang mengatakan, jadi kita bahas Al-Kahfi sama Yasin lagi. Ya kita hanya menyampaikan saja ya. Hadis yang mengatakan anjuran baca surat di malam Jumat itu adalah surat Al-Kahfi. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Jadi Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang itu seakan kita mendapatkan cahaya. Masya Allah. Nah, hadis yang tentang surat Yasin sebenarnya alangkah baiknya mana ya? Jadi tadi saya juga udah baca tapi lupa hadisnya. Membaca surat Yasin itu dianjurnya pola setiap hari ketika malam hari. Setiap hari ketika malam hari mungkin bisa dikategorikan setelah sholat Isya. Ya, setelah sholat Isya. Ya.
Karena memang surat Yasin sendiri ketika kemarin kita juga pernah baca itu sebentar, kayaknya sebentar banget ya. 15 menit itu paling lama. Karena padahal 86 ayat tuh Ustaz. Nah, di sini juga ada di surat Yasin itu juga yang mengatakan bahwa nanti coba saya bacakan sedikit. Ada surat Yasin ayat pertama itu makna dari kata-kata surat Yasin tadi. Yasin itu para mufassir mengatakan adalah manusia. Karena menyegerakan kebaikan adalah sesuatu yang mulia. Karena manusia adalah menjadikan, kan Yasin itu adalah wahai manusia, kebergunaan diri manusia menyegerakan kebaikan ada sesuatu yang mulia, namun apabila perbuatan baik itu tertunda akan menjadi sia-sia. Untuk itu diperlukan kekuatan yang didasari oleh tujuan yang satu. Jadi keraguan-keraguan yang berjalan lebih baik daripada kebenaran yang tertunda. Nah, ini para mufassir yang mengatakan kata Yasinnya ini huruf pertama mengatakan seperti itu. Jadi termasuk juga surat Makkiyah ya, yang turun di kota Mekah ini. Surat Makkiyah ini memberikan penjelasan tentang tauhid dan karakter manusia. Di dalam suratnya itu terkandung karakter, karena memang 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu tentang tauhid dan karakter manusia. Dan surat ini diawali dengan inisial Yasin yang dikatakan sebagai ayat mustasabihat yang artinya tidak jelas atau samar. Kata-kata Yasin tadi. Nah, ini mungkin para pemirsa, kita hanya membahas kenapa sih surat Yasin itu selalu dibaca di malam Jumat, padahal surat Yasin Al-Quran itu dibaca atau menjadi petunjuk buat manusia yang hidup atau jin ya. Tapi kalau manusia yang sudah meninggal, sepertinya kita hanya mendapatkan hadiah, bukan membacanya. Tapi kalau kita sering membaca Al-Quran, jadi ada kata-kata kemarin kita itu dapat poyokan sama teman-teman satu perguruan lah. Jadi gini, kenapa sih antum harus baca surat Yasin? Ya ini kan maknanya bagus, tapi yang lain kan Al-Quran ada 114 ayat. Yang lain ngiri dong kan gitu kan. Nah, ini kata-kata poyokan, kata-kata apa bahasanya, kata-kata itu. Nah, makanya dia bilang bagus juga Yasin itu adalah 186 ayat yang terkandung di dalamnya. Dan kata Yasin juga ketika kita pernah mendengar ini Ustaz, ada satu kita suatu pertemuan atau bukan tahlilan ya, itu kayak tabil akbar yang mengundangkan salatullah salamullah ala Yasin habibillah, salatullah ala toha rasulillah. Nah, ini masih, tapi kebanyakan sekarang ini sudah tidak berkembang lagi, sudah karena banyak banyak ini yang sudah beredar, yang sudah berkembang, lantunan puji-pujian kepada Nabi Muhammad kita, Rasulullah itu. Karena itu juga salah satu yang bukan dianjurkan sebenarnya, kita itu saking cintanya. Kalau yang dianjurkan itu adalah baca selawat, ya ayyuhalladzina amanu, malaikat dan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi memang Allah dan malaikatnya juga dia bersalawat. Kenapa kita tidak? Nah, mungkin ini salawat manusia yang mengatakan ala Yasin habibillah ala toha rasulillah. Nah, sekarang yang jadi masalah, toha itu siapa kan gitu kan. Nah, di surat toha itu kan juga ada surat ke-20 kalau nggak salah. Toha ma'anzalna alaikal kitaba litasqa. Alaikal kitasqa. Ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa. Aku jadikan kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Ma'anzalna alaikal kitab ma'anzalna wa ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa. Betul. Aku di situ artinya
Kami tidak menurunkan Al-Quran Oh, kepadamu. aku tidak menurunkan Al-Quran ini bukan untuk membuat jadi kalian susah, bahasanya seperti itu. Ya, nah berarti memang Al-Quran ini kadang-kadang kita suka susah sendiri gitu Ustaz. Jadi ini bahasan kita malam ini adalah sekelumit tentang sedikit tentang apa itu Yasin, apa itu Toha, menggunakan surat Yasin malam Jumat. Lebih utama adalah setiap malam setelah sholat Isya, karena itu manfaatnya lebih utama ketimbang kita setiap seminggu sekali. Tapi lebih bagus juga jangan sampai kita membaca Yasin setiap minggu, surat Al-Kahfi kita tinggalkan. Karena memang ini kalau kita lihat bahwa kebiasaan yang bagus boleh diteruskan, tapi lebih bagus lagi ketika kita mendapatkan keterangan-keterangan dari para ulama. Kenapa kita tidak memperbaharui setiap bukannya perilaku ya, memperbaharui apa yang harus kita baca di setiap malam Jumat itu. Itu aja sih Ustaz dari saya. Itu mungkin Tafadhol Ustaz mau mau mengantarkan kata-kata seperti apa. Jadi istilahnya untuk penutup bahwa surat Yasin ini yang terkandung di dalam surat itu ada surat 1, 2, 3, 4. Apa dulu Ustaz? Bismillah, tadi sudah kita bahas tentang surat-surat, ada Yasin, ada Toha, ada Al-Kahfi. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, alangkah baiknya setiap orang juga memiliki khotmah tersendiri, memiliki khotaman Al-Quran tersendiri, wirid Al-Quran sendiri. Biar apa? Supaya tidak ada pengkhususan pada suatu surat. Satu surat atau mengunggulkan lah ya bahasanya. Ya. Karena barangkali gitu, ada orang yang hafal Al-Kahfi, ada yang orang hafal Yasin, ada orang yang hafal Toha barangkali, tapi yang lain tinggalkan. Yang lain ditinggalkan. Nggak fair dong kalau gitu. Nggak fair. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman yang lebih ditakutkan karena saking seringnya mendengar lantunan-lantunan dari Yasin dan Al-Kahfi sampai hafal kan. Nah, yang ditakutkan itu mereka hafal tapi membaca Al-Quran masih susah. Nah, ini sebenarnya jadi PR kita, Ustaz. Jadi PR benar-benar jadi PR nih. Ini jadi benar-benar jadi PR kita. Seperti apa lanjut, Ustaz? Jadi membaca Al-Quran masih susah, tapi di beberapa surat-surat tertentu mereka hafal karena saking seringnya mendengar surat-surat tersebut. Nah, makanya saya katakan alangkah baiknya kita itu memiliki khotmah-khotmah tersendiri agar kita menyamaratakan di semua surat dan mengambil keberkahan dari surat-surat tersebut. Masya Allah. Nah, kalau yang dikatakan itu tadi al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidi aslah. Kita boleh menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada di sini, tapi alangkah baiknya jika kita mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama yang mana nasihat ini lebih baik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kita. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf karena tentunya kita hanya membahas sedikit saja dari ayat-ayat Al-Quran. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.